Pelatih Timnas Indonesia John Hartman yakin Garuda akan lolos dari grup D Piala Asia 2027 yang dianggap grup neraka karena diisi Jepang, Qatar, dan Thailand. Mantan pelatih Timnas Kanada ini berpendapat tim sekelas Jepang, Qatar, dan Thailand tentu tidak ingin berjumpa dengan Indonesia pada fase grup karena Indonesia dianggap salah satu tim yang patut dihindari melihat riwayat perjalanan tim merah putih dalam beberapa tahun terakhir. Hartman tidak gentar dengan lawan-lawan sekaliber Jepang atau Qatar karena menurutnya peluang lolos ke fase grup terbuka lebar, mengingat persaingan antar negara di grup D sangat merata. Menurut saya, untuk tim seperti Jepang, Thailand, dan Qatar, mereka berpikir ini grup kematian karena tim itu tidak memprediksi akan bertemu Indonesia. Percayalah, ketika melihat pot itu, mereka tidak menginginkan bertemu Indonesia, ujar pelatih berkebangsaan Inggris tersebut. Piala Asia 2027 akan berlangsung mulai 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan di Arab Saudi. Garuda akan memulai perjalanan dengan menghadapi Jepang pada pertandingan perdana grup D pada 11 Januari. Striker Timnas Indonesia Ole Romeni terlihat berada di Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Story sang pemain pada Jumat. Ole Romeni memberikan keterangan sedang berada di Lombok, Indonesia. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda itu telah mengakhiri musim 2025-2026. Ole Romeni bermain untuk Oxford United yang pada musim 2025-2026 bermain di Liga 2 Inggris. Ia bermain dalam 16 pertandingan Oxford United dengan 355 menit bermain. Ole Romeni juga memainkan 2 pertandingan di Piala FA. Pemain 25 tahun itu menepi cukup lama, sehingga absen dalam banyak pertandingan Oxford United musim ini. Hal itu dikarenakan Ole Romeni menderita cedera fraktur kaki. Belum diketahui agenda Ole Romeni ke Indonesia, sementara agenda Timnas Indonesia sendiri ialah pemusatan latihan untuk Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026. Kabar menarik datang dari pengumuman skuad Timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026. Nama bek Leeds United Pascal Struijk yang memiliki nilai pasar 382 miliar rupiah tidak masuk daftar 26 pemain pilihan pelatih Rudi Garcia. Federasi Sepak Bola Belgia telah mengumumkan daftar pemain Red Devils untuk Piala Dunia 2026. Namun tidak ada nama Pascal Struijk di barisan bek pilihan Rudi Garcia. Hal ini membuat status masa depan internasional pemain kelahiran Deurne, Belgia tersebut kembali menjadi pembahasan menarik. Bagi John Hartman dan Timnas Indonesia, absennya Pascal dari skuad Belgia bisa dibaca sebagai celah yang masih terbuka. Apalagi, pemain 26 tahun itu belum tercatat tampil untuk tim nasional senior manapun dalam pertandingan resmi. Bek Leeds United itu berposisi utama sebagai bek tengah, tetapi juga bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Fleksibilitas itulah yang membuat Pascal bisa menjadi tambahan mewah jika suatu saat benar-benar masuk proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Dengan postur 1,90 meter, ia punya profil ideal untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda yang membutuhkan pemain kuat dalam duel udara. Pascal memang pernah bermain untuk Belanda U17 dengan catatan 3 penampilan. Namun karena belum pernah tampil di level senior, peluang perpindahan asosiasi masih menjadi pembahasan yang menarik untuk dipantau. Tim nasional Indonesia menargetkan poin penuh saat menjamu Oman dan Mozambik dalam 2 laga uji coba FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni dan 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilansir dari Bola, agenda ini merupakan upaya mendongkrak posisi Indonesia dalam peringkat dunia setelah hasil kurang optimal pada turnamen sebelumnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menekankan bahwa kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan pelatih John Hartman tersebut. Hal ini merujuk pada catatan evaluasi performa skuad Garuda selama pelaksanaan FIFA Series Maret 2026 lalu yang dinilai belum mencapai standar maksimal.
Ya, kami berharap dalam 2 pertandingan itu timnas Indonesia bisa menang, kata Yunus Nusi. Penetapan target ini berkaitan erat dengan proyeksi kenaikan posisi tim nasional pada sistem pemeringkatan Federasi Sepak Bola Dunia yang akan diperbaharui pasca pertandingan bulan Juni mendatang. 2 nama pemain keturunan baru yang menjadi incaran pelatih John Hartman akhirnya terungkap. Keduanya berposisi sebagai penyerang dan diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Informasi ini dibocorkan langsung oleh staf khusus Menteri Hukum Nur Korompot melalui akun Instagram pribadinya. Setelah sebelumnya menyebut ada 5 nama dalam daftar, kini ia mengungkap 2 nama pertama yang prosesnya akan segera berjalan. Luke Vickery, penyerang yang bermain untuk MacArthur FC di A-League Men selama musim 2025-2026, masuk dalam kloter pertama bersama Mitchell Baker dalam proses rekrutmen pelatih timnas John Hartman, tulis Nur. Jika nama Luke Vickery sudah cukup familiar karena sebelumnya sempat menyatakan minatnya, nama Mitchell Baker terbilang masih cukup asing. Lantas, siapa Mitchell Baker? Nur menjelaskan bahwa Baker adalah talenta muda berusia 19 tahun yang baru saja terpilih untuk memperkuat klub MLS Colorado Rapids melalui ajang MLS Super Draft 2026. Yang paling mencuri perhatian dari Baker adalah postur tubuhnya yang menjulang hingga 196 cm dan rekor golnya yang mengerikan di level junior. Ia adalah pemegang rekor pencetak gol terbanyak di Northwood BlackRock dengan torehan fantastis 141 gol, hanya dalam 2,5 tahun. Jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin mereka sudah bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Performa tajam ditunjukkan striker keturunan Indonesia, Dean Zandenberg, yang kini tengah mencuri perhatian di kompetisi Belanda. Pemain yang masuk radar timnas Indonesia itu sukses mengoleksi sejumlah penghargaan dalam waktu singkat berkat penampilan impresifnya bersama Vivi Venlo. Nama Zandenberg memang sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda, bahkan sejak era pelatih Shin Tae-yong. Kini di bawah pantauan pelatih John Hartman, performanya justru melonjak signifikan. Dalam 4 pertandingan terakhir di Keuken Kampion Divisi, Zandenberg mencetak 7 gol, termasuk 1 hat-trick. Ketajamannya juga terlihat saat mencetak 2 gol ke gawang The Graafschap, serta kontribusi penting saat menghadapi FC Emmen dan SC Cambuur. Secara keseluruhan, ia telah mengemas 11 gol dan 3 assist dari 31 pertandingan musim ini. Catatan tersebut membuatnya diganjar 4 penghargaan hanya dalam kurun waktu 1 pekan. Zandenberg dinobatkan sebagai pemain terbaik pekan ke-34, kemudian kembali meraih penghargaan serupa pada pekan ke-36. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Man of the Match usai mencetak hat-trick ke gawang SC Cambuur, bahkan disertai hadiah uang sebesar 100.000 euro. Tak berhenti di situ, ia juga tercatat sebagai pemain dengan koleksi penghargaan MOTM terbanyak di Liga musim ini. Kabar kurang menggembirakan datang untuk timnas Indonesia jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek sekaligus kapten skuad Garuda Jay Itzes dikabarkan masih mengalami cedera dan terancam absen membela Merah Putih. Media Italia melaporkan kondisi pemain 25 tahun tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia, John Hartman, berpotensi kehilangan salah satu pilar pentingnya pada agenda uji coba internasional mendatang. Absennya Jay Itzes bisa menjadi pukulan serius bagi lini pertahanan Garuda. Cedera yang dialami Itzes terjadi saat membela Sassuolo melawan AC Milan pada 3 Mei lalu. Dalam pertandingan yang berakhir 2-0 itu, Itzes harus ditarik keluar sebelum turun minum akibat masalah pada tumitnya.